Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik kan pastinya? Di video ini aku akan melanjutkan episode ke-13 anime berjudul Sakura Sou no Pet Nakanojo. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Cerita dimulai dengan Shina yang bertanya apakah semua yang dia rasakan itu adalah cinta. Kanda berusaha menjawab, tapi langsung dipotong Shina dengan membahas tentang Nyabaron dan Nyangolo, dan ternyata Kanda hanyalah bermimpi. Sewaktu jam istirahat, Kanda masih kepikiran dengan mimpinya semalam. Jinsan datang dan memberikan angket tentang Nyabaron. Ternyata para penonton senang dan mereka memberikan banyak jawaban dalam angket tersebut. Jinsan memuji Kanda. Kanda mengatakan ini semua berkat mereka semua yang hebat. Dan dengan ini Kanda merasa lebih percaya diri. Kanda ingin mengikuti lomba Ayo Membuat Game lagi. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, Ryonosuke menyarankan Kanda untuk memeriksa Nyabaron. Kanda jadi ingat, dia yang terus-terusan diteror oleh Rita pada akhirnya memberikan alamat email Ryonosuke padanya. Tentu saja hal ini membuat Mai-chan marah besar. Aoyama datang dan berkata Shina mencari Kanda. Tapi saat Kanda bertanya ada apa mencarinya, Shina menjawab tidak membutuhkan apa-apa. Lalu dia menghampiri Kanda. Sikap Shina ini tentu membuat mereka semua kaget. Misaki datang dan memberikan bekal pada Jinsan. Misaki menanyai Jinsan apakah perutnya sudah mulai jatuh cinta dengan masakannya, padahal Jinsan belum memakan bekalnya. Shina memperhatikan bekal tersebut dan tak mengatakan apa-apa. Aoyama yang mengerti akan perubahan sikap Shina terlihat judes dan cemburu. Bahkan saat Kanda menanyai perubahan sikap Shina, Aoyama tetap tak mau mengatakannya. Di loker, Aoyama melihat Jinsan yang mendapatkan surat cinta. Dia menanyai Jinsan. Jinsan menunjukkan isi surat tadi, yang ternyata adalah surat pengajuan nikah Misaki dan Jinsan. Kelakuan Misaki memang ajaib. Lalu Jinsan memberi Aoyama 2 buah tiket bermain di malam Natal. Jinsan mendapatkannya dari salah satu pacarnya, tapi pacarnya itu tidak bisa hadir, makanya dia memberikannya pada Aoyama. Shina mendatangi kamar Kanda. Kanda menanyai tujuan Shina. Shina ingin belajar membuat bekal. Kanda menentang keras karena mengkhawatirkan Shina yang payah dalam hal apapun selain gambar menggambar. Tapi Shina lebih keras kepala dari Kanda. Dia tetap ingin belajar memasak dan membuat bekal. Kanda menanyai naskah Shina karena Shina sudah terlalu lama absen melanjutkan naskahnya. Shina menyangkal dia akan menyelesaikan naskahnya nanti. Kanda pun mengalah dan mengajarkan Shina memasak. Kanda mulai mengajari Shina memecahkan telur. Shina bisa melakukannya dengan mudah, dan Kanda sudah bangga dengan hal ini. Shina ingin langsung menggunakan pisau. Shina pun diajari Kanda cara menggunakan pisau untuk memotong timun. Dia menyuruh Shina menggenggam timun dengan posisi tangan seperti kucing. Lalu Shina memotong ujung timun dan menyuapkannya ke mulut Kanda. Shina menanyai apakah perutnya sudah mencintai masakannya. Yang dijawab Kanda dengan lebih tepatnya perutnya mencintai petani timun. Shina mengeluh ternyata memasak itu rumit. Lalu dia melanjutkan memotong timunnya. Kanda mengingatkan posisi tangan menggenggam seperti tangan kucing yang diartikan lain oleh Shina dan membuatnya terkena pisau yang tentu membuat Kanda panik dan meminta bantuan Chihiro Sensei untuk mengobatinya. Chihiro Sensei mengkhawatirkan naskah Shina dengan jarinya yang teriris itu. Dia menyuruh Shina mengabari editornya. Kanda menyuruh Shina untuk menyerah saja dalam belajar memasak. Shina bertanya apakah Kanda tidak ingin melihatnya memasak. Kanda tak bermaksud begitu. Kanda hanya mengkhawatirkan tangan Shina yang terluka dan berpengaruh terhadap karyanya. Shina yang bingung memilih pergi. Ayano datang untuk melihat Shina. Lalu saat dia akan pulang, Kanda bergegas mencegahnya dan ingin menanyai perkembangan naskah Shina. Shina akan menyelesaikannya malam ini. Jarinya hanya terluka kecil, jadi tak masalah. Ayano menanyai Kanda apakah dia melihat ada yang aneh dengan Shina. Dulu saat pertama kalinya dia melihat Shina, Shina terlihat hidup untuk menggambar. Dunianya hanyalah menggambar. Kanda juga sependapat dengan Ayano. Sekarang saat melihat Shina bertingkah lebih manusiawi dan mengesampingkan gambarnya, dia justru khawatir. Ayano berpendapat hal ini wajar untuk seorang gadis. Shina hanya kebingungan. Baginya yang selama ini hanya mementingkan seni dan dunia gambar. Dan sekarang dia berhadapan dengan kehidupan remaja SMA, tentu membuat Shina bingung dalam bersikap. Kanda sendiri lebih suka dengan sikap Shina yang dulu.
dia belum terbiasa dengan sikap Shina yang sekarang. Malamnya, Kanda mendapatkan pengumuman lomba yang dia ikuti kemarin, dan sepertinya tidak lolos. Shina datang mengenakan celemek yang langsung menyulut emosi Kanda. Kanda menyuruh Shina berhenti belajar memasak. Dia menyuruh Shina bersikap seperti biasanya yang rela begadang sampai pagi untuk meningkatkan kualitas gambarnya. Waktu Shina terlalu berharga jika hanya dipakai untuk belajar memasak. Orang seperti Shina yang punya kesempatan meraih sukses harusnya jangan bermalas-malasan. Shina yang merasa terpukul mengatakan, jika itu yang diinginkan oleh Kanda, harusnya Kanda keluar dari pikirannya. Shina tidak paham apa yang dia rasakan saat ini. Ya ampun Shina, kamu sedang jatuh cinta nak. Kanda dan Aoyama mendatangi kamar Misaki. Misaki bercerita dia sudah berusaha menyatakan perasaannya pada Jin. Dia bahkan mengirim formulir pendaftaran nikah pada Jin-san, tapi Jin-san tidak pernah menganggap serius. Misaki yang frustasi karena setiap dia ingin menyatakan cintanya pada Jin-san, Jin-san selalu menghindar dan mengalihkan perhatiannya. Misaki menginginkan mereka meninggalkannya berdua saja dengan Jin-san pada saat malam Natal nanti, agar dia bisa benar-benar menyatakan perasaannya pada Jin-san. Melihat hal ini, Aoyama juga ingin berjuang. Dia memberi Kanda tiket yang dia dapatkan dari Jin-san tadi, dan mengajak Kanda pergi pada malam Natal nanti. Kanda menyetujuinya begitu saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.